Welcome to Celestial Dragon Channel. Selamat malam, Nakama. Kembali lagi nih di podcast Celestial Dragon atau Nakama Podcast ya. Bingung juga sih namanya antara Celestial Dragon dan Nakama Podcast. Kalau ada yang setuju Celestial Dragon atau Nakama Podcast, boleh pilih, boleh komen dong di link di komentar di bawah. Cuma emang kayaknya belum ada yang komen karena subscribernya juga baru sedikit dan kayaknya itu akun-akun dari kita aja ya. Selamat malam, selamat datang lagi di chapter 1001. Wah, pembahasan chapter 1001. Sengaja kita nggak bahas spoiler karena kalau bahas spoiler tuh ngalur ngidul dan jarang ada prediksi yang benar kecuali dari si Rosinante. Jadi kita langsung bahas aja nih di chapter 1001 karena memang benar-benar chapter yang epic. Yang kita pikir chapter 1000 yang epic, ternyata malah chapter 1001 yang mix antara adventure-nya, jokes-nya, terus dan Easter egg kecilnya itu yang banyak banget yang bisa dibahas dari chapter ini. Dan di episode kali ini kita kedatangan satu orang tamu lagi, ya, satu orang member baru dari anggota Celestial Dragon. Dia adalah Mihawk, bukan Miamin, bukan mie ayam, tapi Mihawk ya. Dia adalah salah satu Shichibukai yang udah nggak jadi Shichibukai lagi dan sekarang markasnya lagi dikepung sama temennya Luffy. Oke, kita sapa dulu teman kita satu persatu. Ada Lau seperti biasa. Halo Lau. Itu apaan ya lu set? Hei, halo Lau. Halo Lau. Lau. Halo, sorry. Gue bingung nyari tombolnya. Lau, kecilin dulu suara TV-nya, kecilin dulu. Mana Kita emang juga ada feedback? Emang ada feedback? Enggak. Kita juga punya Rosinante alias Corazon. Halo Corazon. Halo Nakama. Halo, dan kita juga punya Kumal. Halo Kumal. Halo, selamat malam. Dan satu member baru kita yang baru masuk dunia, sekarang masih di Paradise kali ya. Sambut Mihal. Yeay, tepuk tangan dong. Halo nakama semua. Yeay. Oke. Dan saya sendiri Sambutan yang meriah. Sangat meriah. Dan saya sendiri adalah Haji Kondoriano, pemimpin markas G3 yang masih belum dapat bantuan perbaikan markas setelah diacak-acak oleh Cruz Mugiwara Pirate. Oke, kita langsung aja nih. Belum cair nih. 1 juta nih, gimana nih? Lau, katanya mau bagi 1 juta apa gimana? Besok. Besok. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita mulai, saya mau review sedikit nih. Jadi ternyata ini kru kita yang baru masuk Paradise, si Mihawk ini, dulu ini dia kayaknya antipati banget sama One Piece nih. Gue teman main dari kecil, kita semua teman main dari kecil ya, cuma dia dikasih baca One Piece tuh dulu kayak nggak mau gitu, kayak antipati. Tapi kemarin terakhir ketemu di Alabasta, kita ngobrol banyak tentang One Piece. Gimana nih tanggapannya Mihawk? Kasih tanggapan sedikit dong. Kok bisa dari dulu nggak demen One Piece sampai majang foto Naruto sampai gua sama Adi berbus Adi lagi itu nama samarannya. Gua sama Kuma ngomongin One Piece, lu kayak nggak ada apa sih, kayak nggak attract gitu. Cuma kemarin kita ketemu di Alabasta, lu ngomongnya panjang juga nih tentang One Piece nih. Bagaimana nih Mihawk? Nah, ini flashback dulu ya. Dulu ya. Pas zaman-zaman SMP SMA kan lu pada datang cerita tentang One Piece. Gua males One Piece gitu kan. Kenapa sih? Karena di One Piece itu karena prototype gua dulu nonton anime itu kayak Tsubasa, Naruto yang proporsional manusianya itu bener-bener bentuk manusia. Gua ngeliat normal gitu. Gua ngeliat One Piece, ini apaan sih, kayak gambar karikatur, pala gede, kaki kecil, terus kayak ikan bisa aja ngomong lah segala macam. Apa? Bukan. Sorry gue potong. Tapi itu real di dunia nyata loh. Pala gede lu ngelihat gua, badan gede lu ngelihat Adi. Kan itu. Ya, tapi ikan bisa ngomong, gue belum pernah lihat. Oh, ikan bisa ngomong. Ikan bisa ngomong. Lalu nggak lihat Ucup? Nggak lihat Ucup? Manusia ikan dong. Ya kan, makanya gue
Tapi sebentar nih, sorry gue potong. Berarti Ah. pas waktu Akuma sama Condor ngomongin itu, lu sebenarnya udah tahu nih cerita One Piece. Sekilas Belum, atau sebelum? maksudnya Udah pernah baca atau Nah, mungkin dulu pernah nonton gitu? baca belum, cuma kalau nonton kan hari Minggu dulu di RCTI pasti ada kan One Oh, Piece iya. kan. Iya, iya. Terus Nah, lanjut, dan itu lanjut. Kita gua nggak potong terakhir- nih. Makanya gue nonton One Piece itu yang aneh tuh dulu episode-nya terakhir sampai lawan Arlong tuh. Makanya gue bilang, ini kok ikan bisa ngelawan orang gitu kan. Apa maksudnya? Karena gue di benak gue tuh prototipe gue udah Tsubasa, Suit dulu kan ada anime Suit gitu kan. Naruto. Naruto. Gue die hard fans Naruto banget tuh. Gue di Wih. kamar gue gede. Di pagar gue juga, lu pada tahu kan, gue gambar Naruto gede gitu kan. Iya. Udah dihapus tapi. Udah, karena gak boleh ada gambar bentuk manusia di rumah katanya gitu kan. Bacot, Gayan. Asik. Lo kok nyebut nama lu? Oh iya, itu malam itu. Berarti lu besok mau resign nih Mihawk nih. Karena kerja di bank terakhir ya. jangan disebut itu, jangan disebut. Nah, Oh iya, jangan lanjut, disebut. lanjut. Personal itu, Lanjut. personal nanti itu. Lanjut. Dulu belum kenal namanya manga kan, dulu kan dari TV aja kan. Nah terus muncullah, gue sering nonton di YouTube gitu review orang. Awalnya gue nyari review tentang Hunter x Hunter karena gue emang demen juga kan Hunter x Hunter kan. Oke, Hunter. Karena udah lama hiatus kan, gue pengen tahu sih maksudnya apa sih yang baru nih Hunter x Hunter yang terbaru yang sampai Gon ketemu bapaknya itu kan. Gue lagi nyari YouTube review-reviewnya. Gue selain nonton review juga, gue ngikutin banget Hunter x Hunter ininya, anime gitu kan. Karena menurut gue Hunter x Hunter salah satu anime yang inilah yang cukup jenius lah. Iya, mantap lah. Mantap banget dan saya. Dia berbeda. Kalau gue bilang gue ngikutin Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, tapi gue merasakan sensasi yang berbeda di Hunter x Hunter gitu. Yoi. Nah, selagi gue lagi nonton tentang review Hunter x Hunter, tiba-tiba di YouTube gue kan, kalau lo nonton YouTube di sampingnya kan akan muncul relate rekomendasi video, rekomendasi gitu kan, rekomendasi video-video yang berhubungan dengan video yang lo tonton. Nah, muncul di samping itu gue lihat ada judulnya, kalau nggak salah nih ya, kedahsyatan perang besar Marineford dulu judulnya. Marineford tuh. Gue bilang apaan nih ya, penontonnya udah jutaan. Itu review atau cuplikannya? Cuplikan gitu ya kan. Oh, kan cuplikan. Kalau kena copyright kan, kalau di YouTube kan kena copyright kan. Kalau jadi kayak ada scene langsung potong gitu kan. Gue bilang anime apaan nih? Gue dulu kan udah lama tuh dari semenjak Luffy lawan Arlong, gue udah nggak pernah tahu lagi One Piece. Nggak pernah nonton, gue nggak pernah baca anime juga, manganya juga. Gue klik tuh, apaan sih nih? Gue bilang, ternyata One Piece. Gue tahu One Piece, cuman gue nggak tahu karakter-karakter yang ada di situ, gue gak tahu kan. Nah, cuman pas gue lihat videonya, wah anjir kok keren juga. Gue bilang, gue belum terkesima lah, gue belum emes gitu. Gue cuman tertarik, wah keren nih. Nah dari situ muncul lagi lah tuh video-video relate samping-sampingnya tuh, di samping-sampingnya tentang One Piece itu, tentang Marineford itu. Di situ gue nonton, setelah Marineford itu gue nonton manusia terkuat, Shirohige gitu kan. Manusia terkuat, gue bilang, gue liat klik apaan sih nih, ada muncul apa video Shirohige, ada S gue sempet tahu S, karena dia S dari karakter dari awal kan, dari awal One Piece ada kan, dia udah ada kan. Nah gue nonton dari video perang Marineford itu, gue mulai tertarik tuh sama anime ya. Kalau manga gue udah karena udah gue kelewat banget, gue enggak lah, manga udah jauh banget itu kan. Karena kalau anime kan satu episode aja bisa 2 sampai 3 manga kan, jadi lebih cepet kan kalau ngikutin anime kan, setahu gue gitu kan. Nah, waktu itu langsung gue nyari episode, gue googling tuh episode
Marineford tuh mulai episode berapa sih di OP Lovers gitu kan, gue nyari di Google dulu. Nah itu ada website yang udah memetakan itu. Itu kalau mau nonton perang Marineford dari ini sampai episode ini, gue nonton atu-atu kan dari awal. Dari wikinya gitu kan ya. Ya dari wiki arc-nya gitu kan ya. Iya. Terus ada Alabasta berapa, terus Dressrosa berapa gitu kan. Nah gue liat anjir ini satu arc-nya panjang banget kan, gue bilang yang terpanjang Dressrosa dulu nggak salah tuh. Gue nonton juga tuh. Sama gue nonton Marineford dulu kan. Gue nonton Marineford dari episode awal sampai akhirnya tuh. Gue lupa berapa episode tuh, puluhan kali ya. Dari 400-an. Pokoknya belum nyampe ratusan. Maksudnya jumlah episode itu puluhan gitu kan. Oh iya. Gue nonton dari awal, anjir. Nah dari situlah gue merasa gile. Ini perang, tapi gue kayak nggak tahu nih yang mana pihak jagoan apa musuh sih gitu. Yang gue tahu cuma Luffy gitu. Dulu gue tahu cuma Luffy sama Ace gitu. Yeah. Nah cuman cara penyajiannya One Piece ini yang gue suka, lo dibikin mikir gitu. Jadi mikir karena sebuah sisi baik itu, sebuah kebenaran itu tidak selalu mutlak di tokoh utama. Tidak pernah mutlak di tokoh utama. Jadi setiap peran, setiap tokoh itu punya kebenaran masing-masing menurut dia gitu kan. Nah, dan itu ditampilkan dan menurut gue kalau kita baca, ini gue dari anime aja yang segitu cepat perpindahannya itu gue bisa merasakannya itu gimana di manga yang detail gitu kan. Nah di situ gue baru ngerasa ini sebenarnya jahat yang bajak lautnya apa yang Marine ya sih gitu kan. Marine ya kan, di Marine-nya ada Kobe sama temennya yang baik juga, yang ngerasa dia harus keadilan. Dia harus melawan bajak laut karena itu emang tugasnya dia gitu. Tapi dia merasa ini nggak benar gitu. Ini nggak benar. Perang ini nggak benar. Nah, terus sementara di pihak bajak laut juga ada Luffy yang berusaha nyelamatin kakaknya kan. Ada Shirohige juga yang memegang teguh harga diri sebagai White Bear Pirates gitu. Dia gue nggak mau kabur. Gue harus ngelawan, menjaga harga diri bajak laut gitu. Mati deh gitu kan, maksudnya kalau si White Bird-nya gitu kan. Si S juga dia bisa aja kabur, si White Bird-nya juga kabur, dia selamat gitu kan. Tapi dia lebih memilih menjaga harga diri bajak lautnya dia, White Bird Pirate-nya dia kan, makanya gitu kan. Nah, sementara di pihak Marine juga gue ngelihat ada Garp, ada Sengoku yang pola pikirnya tuh ini, maksudnya yang tadi gue bilang kebenaran moral gitu kan. Mereka tahu semuanya punya landasan motivasi yang sendiri ya. Nah, jadi gue bilang ini baru gue di situ gue mikir, anjir ini menurut gue ini tipe-tipe yang mirip kayak Hunter tapi ini lebih expert lagi, gue bilang gitu kan. Oke. Waktu itu kan udah ada. Kalau gue nonton. Sorry bentar. Waktu itu udah ada ini belum ya? Shingeki belum ya? Udah muncul belum Shingeki itu? Mungkin lu sempat terinspirasi atau nggak pernah baca sama sekali Shingeki? Attack on Titan. Iya, Attack on Titan. Gue udah nonton, teman. Ya mungkin sebelum. Lu sempat kepikir One Piece kayak mikir gitu juga, itu kan kayak tipe-tipe yang Attack on Titan kan kayak tipe-tipe mikir gitu. Iya, mirip. Cuman karena dulu Shingeki masih awal ya. Masih awal-awal gue tahu lah yang jahat yang mana, yang baik ya pihak manusia, yang jahat pihak Titan gitu kan, pihak raksasa. Kan dulu kan gue mikirnya kayak Dragon Ball, Naruto, lu dengan nonton 1-2 episode aja lu tahu yang jahat yang mana, yang baik yang mana kan. Iya, kelihatan ini antagonis, protagonisnya. Iya, oke. Terus selalu benar, selalu menang. Nah, ini gue bilang, wah ini gue nonton One Piece ini gue menemukan sensasi seperti gue nonton Hunter x Hunter. Dan lu pada ini nggak pada ngikutin Hunter x Hunter nggak? Lu pasti ikut. Wah, ikutin banget lah. kan Hunter x Hunter juga tuh salah satu anime yang plot twistnya tuh kebenaran tidak selalu di pihak mutlak di peran utama kan? Iya.
Nah kayak gue bilang wah ini keren banget. Gue bilang mirip kayak Hunter. Kelemahannya antara Adi, suaranya ini. Adi, TV-nya kecilin dulu, Di. TV-nya kecilin dulu, TV-nya kecilin dulu. Gua nih. Suara lu Enggak, ini Adi, suaranya Adi. Kita lebih Wah, ya ya gimana? aman. Oke. Iya, kalau di Hunter kan kita lebih kalau kita ngikutin Hunter kita lebih disuguhkan dari sudut pandangnya si Gon. Nah, itu kita nggak ngeliat kebenaran kiri kanan, kita sudut pandang kebenaran dari si Gon gitu. Kalau Hunter di awal itu terungkap. Nah, kalau kayak gue bahas kemarin Dian di review tentang makna One Piece. Oh iya. Nah, yang dari awal kan gue ya. bahas di situ. Dari chapter 1 juga sebenarnya udah seberapa kayak gitu tuh udah ada One Piece buat kalian gitu ya. Nah, kan gue ceritain di One Piece tuh menariknya dari apa, segi apa. Jadi dari chapter 1 malah kebanyakan kalau manga-manga lain atau anime lain ngebahas tentang ada jagoan culun kayak contoh ya Naruto kan nggak bisa apa-apa gitu blow on. Terus kayak lain atau enggak Conan yang datang keren banget ini detektif. Tapi di situ di chapter 1 One Piece kita udah disuguhin pesan moral yang seabrek gitu. Kayak si S dipermalukan tapi dia cuma ketawa. Terus Luffy yang ngebela harga dirinya si Shanks. Nah, Shanks yang baru ngelawan kalau temannya udah disakitin gitu. Kayak gitu. Nah, sampai yang di chapter berikutnya yang kisah di Marine Quarter yang ada siapa namanya? Kobe. Nah, itu tahu nggak terakhirnya itu Marine-nya epic banget menurut gua. Semua Marine di situ hormat sama Luffy coba. Luffy sama Zoro. Ingat gak? Yang mana tuh? Jadi kan Luffy itu kan yang habis melawan Morgan itu yang kampak. Oh iya. Kan dia terbebaskan dari Morgan. Akhirnya semua Marine di situ hormat tuh sama Luffy sama si Zoro. Pas dia pergi soalnya Kobe juga itu banget kan gila. Yang tadinya bareng-bareng ketawa sama Kobe gitu Marine datang si Luffy sama Zoro nyuakin Kobe. Gue nggak ngerti sumpah waktu pertama kali baca itu maksudnya apa. Supaya nggak dianggap temenan sama bajak laut. Nah kita kan bacanya waktu kecil gue bacanya waktu kecil gitu gue nggak ngerti. Yang apa sih maksudnya? Kobe ditampol sama Luffy. Iya, maksudnya gue pemikiran gue waktu masih SMP tuh kagak paham itu ngapain kok sampai ditampol, kok begini Luffy jahat banget gitu kan. Ternyata si Kobe mah terima kasih dan nangis, hormat semuanya pada hormat. Nah itu kan kayak kata Mihao kan kalau Luffy itu punya kekuatan yang bisa buat lawan jadi kawan, bisa semua pihak membela dia. Nah di situ. Pas di Marine yang ngomong ya. Nah enggak sih iya waktu di Marineford itu perang Marineford.